Warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat yang kita rasakan. Salawat serta salam semoga senantiasa kepada junjungan kita semua, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Ciamas dan guru-guru semuanya, serta yang terhormat Bapak Sumiran dari PMTI Bandung yang hari ini ikut hadir bersama kita. Izinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang pernah saya dapatkan, apa yang saya tahu, walaupun saya yakin teman-teman di sini sangat sudah paham, apalagi teman-teman yang sudah melaksanakan diklat sekolah penggerak. Bahkan ada yang sudah 2 kali di tahun ajaran kemarin dan di tahun ajaran yang sekarang. Apa yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah sesuatu yang berulang dan hanya sifatnya reminder saja, mengingatkan saja. Dan saya juga mohon izin untuk menyampaikan materi ini karena saya juga mendapatkan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Saya harus melakukan aksi nyata terkait dengan materi-materi segala sesuatu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi ini sekaligus menjadi bukti aksi nyata saya bahwa saya ketika melaksanakan pendidikan program guru-guru penggerak juga menginfluence, juga memberikan sharing praktik baik kepada teman-teman semua yang ada di SMK Negeri 1 Ciamas. Karena saya diberikan sesi yang pertama, jadi yang akan saya sampaikan adalah hal dasar, bukan teknis, bukan penyusunan modul tertentu, enggak. Ibaratnya teman-teman nanti akan mendapatkan isi itu di pemateri-pemateri selanjutnya. Ada dari pengawas dan lain sebagainya, itu isi. Yang saya sampaikan hari ini, saya menyampaikan wadahnya. Saya menyampaikan pijakannya, dasarnya, supaya isi yang teman-teman dapatkan di IHT setelah saya itu tertampung di dalam wadah. Wadahnya bernama kita mengerti tentang apa sih sebenarnya tujuan dari kurikulum merdeka ini. Karena ketika berbicara kurikulum merdeka, pasti tidak lepas satu nama yang membuat kurikulum ini lahir, yaitu Ki Hajar Dewantara. Makanya hari ini, walaupun Pak Haji sudah memberikan saya materi diferensiasi, tapi saya pikir lagi, kalau ujung-ujung diferensiasi tanpa mengerti filosofi, maka tidak akan menemukan runutan ilmu yang teratur. Sehingga pijakannya dulu yang harus kuat, yaitu kita memahami secara filosofis kurikulum merdeka. Kalau kata Pak Ajit mah, kita harus paham kurikulum merdeka baik secara aksiologi, epistemologinya, gitu. Harus ngerti secara akar, bukan hanya sekedar bisa menyusun modul, bukan hanya bisa menentukan capaian, bukan hanya sekedar membuat tujuan atau alur tujuan pembelajaran. Itu adalah teknis, tapi ruhnya ada di filosofi. Sedalam apa kita memaknai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang setiap hari kata-katanya kita lihat dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya namun karso, tuturi handayani. Nanti ada subtitlenya, ya. Coba ya, yang video siapa ya? Ya, oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi ini
ini kita berbicara hal ringan-ringan saja sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti pijakannya tentang filosofi kurikulum Merdeka Belajar, itu akan tidak penting ketika kita mendengar statement ganti menteri, ganti kurikulum. Itu kita udah gak akan peduli dengan statement itu. Karena yang paling benar adalah ganti siswa, ganti kurikulum. Beda siswa, beda kurikulum. Karena setiap orang, setiap siswa punya karakteristik. Kalau Ki Hajar sering mengibaratkan pendidikan itu seperti kita menyemai tanaman. Tanaman itu jenisnya beraneka ragam. Saya yakin pecinta tanaman tahu, jangankan tanaman, bunga deh. Untuk kita merawat bunga tertentu, sama-sama bunga, beda bunga, cara merawatnya beda. Cara merawatnya beda, ada yang disiram harus setiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari 2 kali, dan lain sebagainya. Setiap tanaman bunga saja, bunga yang berbeda, memerlukan perlakuan yang berbeda. Apalagi satu sosok bernama manusia. Apalagi satu sosok bernama murid. Mereka adalah entitas terbaik. Sekali lagi ya, manusia adalah entitas terbaik yang diciptakan Tuhan di semesta ini. Ini bisa kita dapatkan dari cerita ketika Adam diciptakan, semuanya suruh sujud kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat penting. Dan kita di pendidikan itu yang kita urusin adalah satu sosok, satu manusia, bukan satu bahkan. Cuma itu 1000 manusia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memiliki mimpi yang berbeda-beda. Itu menggantungkan harapan, itu menggantungkan cita-citanya kepada kita. Dan kita tidak hanya bisa melihat satu sosok manusia bernama murid. Di belakang murid ada puluhan bahkan ratusan manusia yang juga menggantungkan harapannya pada murid tersebut. Ada orang tua, ada kakak, adik, nenek, paman, kakek, uyut. Itu semua berharap sosok manusia yang dititipkan ke SMK Negeri 1 Ciamas itu menjadi manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang bisa mencapai keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya, bangsanya, dan masyarakatnya. Ini bukan kata saya, ini kata Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar mengatakan mendidik adalah menuntun segala kekuatan. Ingat, setiap kita punya kekuatan. Setiap murid yang setiap hari matanya bertemu dengan mata kita di kelas, itu mereka memiliki kekuatan. Dan tugas kita adalah menumbuhkan, mengeluarkan segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya, bangsanya, dan masyarakatnya. Juga untuk kebahagiaan. Nah ini nanti kebahagiaan ini yang agak saya banyak membahas, karena nanti ada beberapa materi gerakan sekolah menyenangkan juga yang setinggi-tingginya. Jadi inilah pijakan kurikulum Merdeka. Ini pijakannya. Kalau ada tujuan selain ini, berarti kita belum berpijak pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sekolah. Nah, ini adalah salah satu potret pendidikan di kita. Ini nggak tahu tahun berapa ini. Saya yakin yang tertua di sini pun mungkin belum lahir. Mungkin ya di zaman ini nih. Tapi di sana
ini sudah era kita. Kita menemukan hal yang tidak banyak berubah dari segi kelas. Lantas, apakah Ki Hajar menginginkan pendidikan itu tidak berubah? Enggak. Ki Hajar Dewantara itu membuat sebuah perguruan tempat belajar, dia namakan Taman Siswa. Karena dia tahu, dia yakin taman adalah tempat terbaik untuk kita mencari kebahagiaan. Taman adalah tempat terbaik kita untuk bermain. Tapi mengapa taman yang dimimpikan oleh Ki Hajar Dewantara, sekolah yang kita kenal, yang kita sekarang sedang berdiri di atasnya, banyak yang tidak menunjukkan sekolah itu menjadi taman. Bahkan tidak sedikit sekolah yang telah berubah fungsinya menjadi penjara. Sekolah yang berubah fungsinya menjadi tempat untuk memotong cita-cita, untuk menjudge hanya kesalahan-kesalahan, tidak fokus pada kelebihan. Apakah itu yang diinginkan Ki Hajar Dewantara? Ternyata tidak. Semua berubah kecuali pendidikan. Masih lambat. Dan ini yang dikatakan Mas Menteri. Kenapa Mas Menteri kekeh dengan Merdeka Belajar yang meluncurkan program-program sekolah penggerak, guru penggerak? Karena perubahan pendidikan dari waktu ke waktu itu tidak melakukan perubahan yang esensial. Hanya kurikulum yang diganti. Tapi SDM-nya enggak. Program guru penggerak yang sedang Pak Ajit laksanakan sekarang, pendidikan sekolah penggerak atau pusat keunggulan, goal utamanya itu bukan batuan, goal utamanya itu bukan gedung yang megah, bukan. Goal utamanya adalah lahir pendidik-pendidik seperti yang tadi diinginkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini dunia itu udah berubah berkali-kali. Bahkan saya tidak menghitung dari zaman prasejarah, dari zaman Mesopotamia, enggak. Ini dari revolusi industri. Dari revolusi industri ke sekarang aja kita kurang lebih kalau pakai analogi ilmunya orang-orang barat, ya kita ada di 4.0 sekarang, ada di revolusi 4.0. Bahkan sudah mau melaju lagi ke yang berikutnya gitu kan. Dunia berubah, semuanya berubah. Cara kita belanja saja berubah. Handphone yang ada di genggaman kita ini nggak nunggu waktu puluhan tahun, hanya dalam waktu belasan tahun berubah total. Tapi pendidikan kenapa enggak? Tapi pendidikan kalaupun ada perubahannya, kenapa tidak signifikan? Maka muncullah kurikulum Merdeka untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan itu. Makanya sebenarnya kalau saya memaknai kurikulum Merdeka, ini adalah kurikulum yang gak usah diganti, karena di situ tidak ada penekanan harus apa. Semua dikembalikan kepada guru dengan konsep Merdeka Mengajar. Semua dikembalikan kepada murid dengan konsep Merdeka Belajar. Capaian setiap kita guru itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Capaian mimpi kita ingin menjadikan murid seperti apa, ya kita yang menentukan. Dan mimpi kita terhadap siswa, antara siswa satu dengan lainnya beda. Kita bukan mewujudkan mimpi kita, yang kita paksa murid untuk mewujudkan mimpi kita, bukan. Tapi kita, selamat datang Pak Sekretaris Jawa. Saya lanjut dulu Pak. Oke. Jadi pendidikan itu bukan memaksakan mimpi kita sebagai seorang guru yang kita wariskan kepada murid, kemudian murid itu mewujudkan mimpi kita. Enggak. Merdeka Belajar itu kita menghargai, kita mengakomodasi semua mimpi, semua cita-cita murid kita. Oke, disruption ini adalah kalimat atau kata yang every time, every day kita dengar.
Disrupsi itu adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan cara yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Ini kata Prof. Renald Kasali. Kita tidak bisa melawan perubahan. Kita tidak bisa kekeh dengan prinsip konsep lama kita, sedangkan dunia terus berubah. Hampir semua bidang di sekitar kehidupan kita mengalami disrupsi, dari bisnis, tukang ojek, warung, cara berkomunikasi, TV, keluarga, kriminal, pendidikan, itu semuanya harus berubah. Nah, ini contoh. Kalau handphone aja, dari pertama kali ditemukan handphone sampai sekarang itu perubahannya terus-terusan. Dan gak tahu handphone 20 tahun yang akan datang bentuknya seperti apa, tapi saya yakin pasti berubah. Pasti berubah. Cara belanja kita, saya yakin lebih dari 50% di antara kita itu sudah berubah pola belanjanya. Dari yang tadinya konvensional harus datang ke toko fisik, kita lebih nyaman dengan berbelanja secara online karena banyak benefit yang kita dapatkan. Selain kita hemat waktu, ada cashback yang biasa kita dapatkan gitu. Dan itu membuat hidup kita semakin efisien. Nah, ini saya selain dapat dari teman saya yang menjadi aktivis gerakan sekolah menyenangkan. Bertahun-tahun pembelajaran membosankan. Wajah suatu negara ke depan, lihatlah wajah anak didik kita. Kita sudah terlalu lama terjebak dengan rutinitas yang minim esensi. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam program yang hanya kita asal lakukan tanpa memperhitungkan sudah sejauh mana dampaknya terhadap murid. Kita memberikan materi, murid suruh mencatat, murid dikasih tugas, ulangan, UTS, UAS, kenaikan kelas. Kita sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun melakukan rutinitas itu. Tapi kadang lupa untuk melakukan refleksi. Nah, contoh, ternyata sistem feodalisme ini masih mengakar dalam dunia pendidikan. Feodalisme ini yang justru menjadi tantangannya Merdeka Belajar. Jadi kayak air dan minyak ya. Nah, kalau di konsep kurikulum Merdeka masih ada sistem ini, itu nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Tujuan atau goal dari mimpi Merdeka Belajar. Kalau masih ada sistem video feodalisme yang kita lestarikan di suatu organisasi di sekolah kita ataupun dalam diri kita. Yang pertama, guru masih berorientasi pada ketuntasan materi kurikulum, bukan pada proses berpikir kritis dan membangun penalaran atau thinking reasoning. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika mau menjelang US, UTS, guru sibuk, ada tiga bab lagi yang belum disampaikan, gimana ya, wah ribut pokoknya gitu kan. Tapi kita lupa dari bab yang pernah kita sampaikan, seberapa persen murid yang mengerti dan yang butuh tentang materi itu. Kita terlalu lama egois untuk memaksakan apa yang kita inginkan, tapi lupa mendengarkan apa yang mereka inginkan. Kemudian guru cenderung mengisi murid dengan pengetahuan, bukan menuntun kodrat dan kebudayaan murid, sehingga melahirkan passion dan talenta terbaiknya. Tidak sedikit murid yang talenta dan passionnya hilang, malah di tempat yang harusnya passion dan talenta mereka itu bisa gemilang lahir di situ. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Amir Khan yang berjudul Tari Zamantar, mengisahkan seorang anak yang disleksia bernama Ihsan, itu kita akan melihat potret pendidikan. Pendidikan ternyata justru menjadi tempat memenggal mimpi seorang manusia, karena dipaksakan oleh sistem untuk menguasai sesuatu yang murid itu tidak suka. Alhasil ketika dia paksakan untuk menyukai hal yang dipaksakan oleh sistem, itu ternyata menghilangkan hal yang dia sukai sehingga terkubur dalam dirinya.
dan tidak muncul, yang harusnya itu menjadi talenta terbaik yang keluar dari satu sosok bernama manusia. Saya ingat Deddy Corbuzier di podcastnya pernah mengatakan si Aska anaknya ya, si Aska itu dia dari kecil senang seni rupa, menggambar, mendesain dan lain-lain. Nilai matematika dia anjlok, jeblok gitu kan. Kebanyakan orang tua ketika mengetahui muridnya, ya contoh ini kasus yang bisa diceritakan. Contohnya ketika dia kuat di seni rupa, lemah di matematika, orang tua kebanyakan justru mengkursuskan atau membimbelkan anaknya di matematika supaya dia jadi kuat di matematikanya. Padahal secara tidak langsung ketika kita menguatin yang lemah dalam dia, yang kuat dalam dirinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan hilang, memudar dan hilang. Yang seharusnya itu menjadi benchmark dia sebagai manusia, yang membedakan antara dia dengan yang lain. Berikutnya, guru banyak yang takut melakukan hal baru. Nah ini, mereka dijajah birokrasi, administrasi sehingga hidup benar-benar merdeka. Bukan berarti gak buat administrasi sebenarnya. Sesederhana Mas Nadiem pernah bilang RPP 1 lembar, ya itu sesimpel itu untuk membuat tujuan pembelajaran sebenarnya. Jadi esensinya bukan di berlembar-lembar di RPP, esensinya bukan di RPP yang kita hardcover gitu ya, bukan. Esensinya dari sejauh mana kedalaman kita dalam menentukan tujuan pembelajaran yang kita sandingkan dengan realita yang ada di kelas kita. Berikutnya, guru takut berubah karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Butuh knowledge, skill baru. Terjebak pada zona nyaman. Nah ini, melakukan hal-hal baru memang beresiko. Membuat hal-hal baru sangat-sangat beresiko karena kemungkinan gagalnya tinggi. Tapi kemungkinan berhasilnya ada. Saya masih ingat ketika awal-awal ngajar di sini, Pak Jarol ketika awal-awal disuruh nanganin animasi, itu saya betul-betul mengalami animasi pada titik terendah. Kalau teman-teman yang udah lama di sini mesti paham betul ceritanya. Ketika semua guru animasi itu out, tidak ada guru animasi satupun. Itu adalah titik terendah ketika saya mengelola animasi. Selamat datang Pak Harnan. Mohon izin lanjutkan materi dulu Pak. Ini sedikit cerita aja. Jadi saya pernah mengalami hal-hal yang itu fase terendah di animasi saat itu. Tidak ada guru, tidak ada peralatan, murid yang mulai memberontak. Paham ya? Nanti kalau materi biar sih bawa. Nah, bertahun-tahun mengelola animasi, ya saya bersama teman-teman itu melakukan hal-hal baru. Yang memang hal-hal baru pasti berisiko. Satu, berisiko tidak disukai oleh teman-teman yang udah punya pakem ya, dan lain-lain. Tapi memang saya rasa lebih baik kita mencoba kemudian gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Dan ya walaupun tidak terlalu keren ya, sampailah animasi pada fase yang sekarang dengan segala kekurangannya. Setidaknya itu adalah buah dari banyak hal-hal baru yang kita lakukan dan banyak hal-hal baru yang gagal kita lakukan berarti. Yang berhasilnya dikit, gagalnya banyak. Tapi nggak masalah. Thomas Alva Edison juga kan sama, ketika riset menemukan sebuah lampu, gagalnya 900 kali. Ribuan kali, tapi berhasilnya cuma 1. Tapi 900 itulah proses, 900 itulah experience yang justru membuat kita kaya. Nah ini udah terlalu banyak lah, ini saya hanya ambil dikit aja. Ini pendidikan sebelum Merdeka Belajar, ya banyak hal-hal yang terjadi yang justru bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Alhamdulillah kita sudah melewati fase ini. Ya, khawatir ya. Ya, tidak usah terlalu dibahas banyak. Nah, ini teman-teman kodrat manusia. Sebenarnya pendidikan itu kita kembalikan semua pada fitrahnya ini.
Kodrat manusia itu pada dasarnya semuanya itu pasti punya rasa ingin tahu. Kalau kata Aristoteles, dasarnya ilmu itu rasa ingin tahu. Tapi puncaknya ilmu adalah ketidaktahuan. Nah, ini kata filsuf, bukan kata saya ya. Jadi dasarnya ilmu sebenarnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang membuat pendidikan ini terus dibutuhkan sampai kapanpun. Bayangkan kalau siswa yang sekolah itu tidak kita keluarkan dalam dirinya perasaan ingin tahu, kita ngapain di kelas? Gitu. Kita akan menjadi seperti orator yang nggak ada yang dengerin. Sama aja kita ngomong dengan batu, sama aja kita ngomong dengan tanaman gitu, yang dia tidak melakukan respon balik. Karena kita tidak memancing rasa ingin tahu untuk muncul. Yang berikutnya adalah kreativitas. Kata siapa yang kreatif hanya orang-orang yang ada di jurusan seni? Enggak. Kreativitas itu bukan sesuatu yang melekat pada keilmuan tertentu. Kreativitas itu ada di semua sektor. Dialah yang membuat semua sektor-sektor ilmu pengetahuan menjadi menarik, menyenangkan, dan lebih dinamis. Berikutnya adalah keberagaman. Ini nanti di profil pelajar Pancasila juga dibahas. Sunatullahnya kita memang beragam. Sunatullah, Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu di Quran udah begitu. Artinya Allah negasin aja ke kita tuh beda satu sama lain. Lantas kenapa di pendidikan murid yang berbeda kita perlakukan sama semuanya? Seolah-olah kalau saya analogikan dokter, kalau kita dokter ada yang sakit nih, ada yang sakit paru-paru, sakit perut, mah, obatnya cuma satu. Saya kasih semua sakit yang beda-beda itu obatnya satu aja semuanya. Bisa dibayangkan hasilnya seperti apa. Ada yang cocok mungkin pas kebetulan, tapi saya yakin akan lebih banyak yang tidak cocok, bahkan bisa menimbulkan meninggal dunia karena kita salah memberikan obat pada penyakit tertentu. Di pendidikan tidak akan terasa langsung. Kita salah dalam memberikan materi, nggak langsung besok mereka berdampak, enggak. Pendidikan itu adalah jangka panjang. Apa yang mereka dapatkan dari kita sesuatu yang salah dan mereka yakini itu akan terus mengalir pada anak, apalagi kalau mereka menjadi guru. Makanya malpraktek dalam dunia pendidikan itu sebenarnya ngerinya itu jangka panjang. Makanya Nelson Mandela mengatakan senjata yang paling ampuh di dunia ini bukan nuklir, bukan senjata yang bisa menghancurkan satu negara sekali bom hancur, enggak. Senjata yang paling ampuh adalah pendidikan. Itu yang membuat Afrika Selatan dari yang tadinya rendah menjadi negara yang kuat. Karena percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka semua permasalahan yang ada di dunia. Nah, ini Ki Hajar itu sangat filosofis orangnya. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Ki Hajar itu kita kayak dibawa ke dunia di mana pendidikan itu adalah sesuatu yang benar-benar insightful, mindfulness, menyenangkan, membahagiakan. Karena bagi Ki Hajar untuk bisa membuat pendidikan ini berjalan dengan baik, maka kita guru itu pertama harus menuntun, bukan memaksa, tapi menuntun. Seperti orang yang kebingungan untuk jalan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Guru itu ibarat satu sosok orang yang menghampiri orang yang bingung dalam kegelapan. Guru itu bawa cahaya. Kemudian memegang tangan anak, kemudian dibawa anak itu untuk dituntun. Kamu mau kemana? Bukan kamu harus ikut saya ke sini, bukan. Nah, mau kemana? Mari Bapak tuntun, mari Ibu tuntun. Kurang lebih seperti itu. Konsep menuntun yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain.
Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan, pendidikan itu kayak bertani. Itu kayak kita menanam padi, menanam pisang, atau menanam yang lainnya. Kita itu petani yang tugasnya hanya merawat supaya tumbuhan itu tumbuh dengan maksimal. Yang sering kita dengar adalah guru saat ini itu ya petani, tapi dia menanam pisang. Pengen pisangnya berbuah kelapa, berbuah anggur, berbuah apel, berbuah lengkeng. Tapi kita namanya pisang, kita anak tuh pisang, tapi kita harapannya pokoknya pisang itu harus berbuah anggur. Ya nggak bisa gitu, nggak bisa sampai kapanpun gitu. Kemudian bermain, nah ini yang kadang sering kita lupakan. Seolah-olah ada sesuatu yang paradoks. Bermain dengan belajar adalah hal yang berbeda. Kamu kalau lagi belajar jangan main-main lah. Diajar nyuruhnya belajar itu bermain. Bermain itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan hanya anak kecil. Saya yakin orang tua Pak Yuhai masih senang bermain kan? Masih sangat senang bermain. Karena bermain itu menyenangkan. Bermain itu menggairahkan. Bermain itu membuat kita happy. Bermain itu membuat kita bahagia. Nah, Ki Hajar itu pengen kelas kita itu persis kayak orang pengen main antusiasnya gitu. Kamu mau kemana? Mau main. Lo pasti lo belajarnya sangat-sangat antusias ya. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat penuh semangat. Kalau pengen main. Makanya jangan salahkan ketika anak-anak lebih senang bermain game dibanding berapa menit lagi? Oke, siap. Saya percepat ya karena dari sini saya harus ngasih materi yang pendek. Oke, yang terakhir adalah nah ini terserah tafsirannya. Ki Hajar itu berulang kali mengatakan dalam bukunya kita sebagai guru harus berhamba pada anak. Ini terserah ya tafsirannya ya. Karena memang kalimat menghamba ini banyak kontroversinya. Terlepas dari kontroversinya seperti apa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak se-ekstrim menghamba menandingi penghambaan kita terhadap Tuhan kok. Ya, menghamba itu adalah menghamba kepada murid itu, kepada anak. Itu kita benar-benar menyerahkan, memfokuskan pendidikan itu pada anak, bukan pada ego kita. Ya. Oke, selanjutnya guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong siswanya dalam proses belajar. Nah, saya senang nih, saya menemukan gambar ini saya senang. Ini teman-teman kita belajar semiotika ya. Simbol di karikatur ini guru tuh fungsinya kayak gini. Jadi ini adalah tangga, kita itu membuat anak kita itu naik tangga lewat tangan kita. Jadi kita bahu membahu gitu. Kalau tangganya cuma satu, bagaimana dia mau nyampe ke atas? Artinya pendidikan bukan kerjaan satu orang. Pendidikan itu kerjaan kita semuanya. Kita bahu membahu untuk menjadi tangga buat anak-anak kita. Oke, saya sedikit share. Terus gimana sih? Nilai apa sih? Kan kita kalau mau mewujudkan itu semua harus punya value kan? Harus punya nilai yang kita miliki dan kita yakini. Guru kalau nggak memiliki nilai dalam dirinya, saya menjadi guru mau jadi apa, mau membuat murid seperti apa, saya yakin mengajarnya hanya sesuatu rutinitas yang minim dengan esensi, minim dengan filosofi. Dia hanya menuntaskan kewajibannya saja di dalam kelas. Dia hanya menuntaskan saja tugasnya membuat soal, mengoreksi dan lain-lain. Tapi tidak menghadirkan nilai pada kelasnya. Nah, setidaknya ada 5. Ini yang saya pelajari di guru penggerak. Kita harus tahu guru seperti apa saya. Dan teman-teman boleh membuat deskripsi sendiri-sendiri terkait dengan seperti apa sih saya gitu ya. Karena pasti berbeda-beda. Kalau ini karena ini tugas saya, ya ini yang saya buat gitu, untuk memotivasi diri saya. Kalaupun belum sesuai, masih banyak harus belajar. Karena kita selamanya adalah pembelajar. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu termasuk salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai oleh murid. Nah, sebelum murid menguasai dimensi itu,
Maka kalau gurunya tidak memiliki kemampuan mandiri, maka tidak akan mudah membuat murid menjadi mandiri. Lantas apa contohnya guru mandiri? Mandiri memiliki kesadaran dari dalam diri pribadi untuk melakukan perubahan, baik terhadap diri sendiri dan lingkungan. Upskilling, upgrading diri, ikut seminar, ikut workshop, ikut pendidikan apa, kuliah lagi. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengupgrade diri kita. Kita tidak perlu berkoar-koar kepada murid, kamu harus belajar. Tidak. Ketika murid melihat kita adalah pembelajar, itu adalah pelajaran yang paling penting buat mereka. Kita tunjukkan bahwa kita juga pembelajar. Gitu ya. Mandiri, jadi nggak usah dipaksa kepala sekolah ikut diklat, ikut ini, nggak usah. Kita lakukan itu karena memang kita butuh. Dan itu yang mau menjadi challenge saya. Kenapa saya ikut guru penggerak itu untuk salah satunya. Ya udah, saya merasa masih banyak kurang di pendidikan. Saya butuh banyak ilmu, ya saya ikut gitu. Alhamdulillahnya lolos. Dan sekarang saya masih menjalani program ini. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu adalah bisa mengevaluasi diri terhadap hal positif atau negatif yang bisa digunakan untuk proses perbaikan di masa yang akan datang. Bahasa Islamnya muhasabah. Kalau bahasa Islamnya introspeksi, refleksi. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ada yang baru 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun ngajar ini, refleksi saya terhadap diri saya dalam melakukan pembelajaran itu apa, kekurangan saya apa, dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan menyadari diri untuk ketika kita sudah mengetahui kekurangan diri, maka secara otomatis kita akan mandiri melakukan perbaikan diri. Itu. Berikutnya adalah kolaboratif. Memiliki kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk memajukan pendidikan. Sekali lagi, kolaboratif ya kita harus bahu-membahu gitu. Untuk kalau tujuannya beda-beda, yang murid yang menjadi bingung. Bisa SMK Negeri 1 Ciamas ini tujuannya mau kemana? Kalau semua punya tujuan yang berbeda-beda, ya bis itu sampai kapanpun nggak akan sampai. Ada yang mau ke Bandung, ada yang mau ke Jogja, ada yang mau ke Surabaya, ada yang mau ke Malang. Ya nggak akan nyampe kemana-mana pada akhirnya gitu. Maka kolaboratif itu menjadi suatu hal yang penting. Berikutnya adalah inovatif. Kalau inovatif saya mau sebanyak jelaskan. Guru di sini saya yakin semuanya inovatif, memiliki perasaan dan jiwa untuk melakukan hal-hal baru, terutama dalam pendidikan. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, kalimat menghambanya saya ganti dengan berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan itu tujuannya harus selalu murid-murid, dan murid itu spirit itu. Nah ini ujungnya adalah ketika kita sudah menguasai dimensi-dimensi tadi, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Tujuan kita memiliki value itu adalah untuk menciptakan murid yang seperti ini. Murid yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila. Dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia berkebinekaan global, toleran, menghargai. Dia bergotong royong, kolaboratif tadi. Dia mandiri, dia bernalar kritis, dia kreatif. Jadi Bapak Ibu, pelajaran apapun semuanya tujuannya ini. Jadi di kurikulum Merdeka, bingkainya, batasannya, ketika kita ngajar di pertemuan 1 sampai sekian, itu bingkainya harus ini. Boleh nggak Pak? Saya 1 aja. Pertemuan ini saya mau mandiri aja, boleh. Gak ada masalah. Yang nggak boleh adalah ketika kita tidak mengaitkan sama sekali apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, kita tidak kaitkan dengan ini. Ini yang nggak boleh dalam kurikulum Merdeka. Karena pasti ada keterkaitannya. Materi saya ini akan membuat siswa menjadi, nah itu kan simpelnya begitu, menjadi mandiri. Sholat tanpa disuruh lagi adalah dimensi kemandirian, Pak. Ya kan? Kita menumbuhkan kesadaran secara mandiri, kesadaran penuh atau mindfulness dalam diri siswa untuk melakukan sholat bukan karena disuruh, gitu, tapi mandiri karena kemauan sendiri. Dimensi ini profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Nah ini penerapannya di proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Ini akan detail nanti dengan Pak Bahtiar di kurikulum karena ini otomatis terintegrasi dengan mapel.
Nanti mapel apa saja yang relevansinya kuat dengan P5BK, maka itu nanti yang akan diberikan muatan-muatan temanya. Seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, sharing praktik baik dari saya. Apa yang saya sampaikan pasti banyak kekeliruan, pasti banyak kesalahan, dan pasti banyak yang belum saya lakukan. Maka dari itu sharing praktik baik ini semoga bisa memberikan inspirasi, bisa menguatkan apa yang menjadi nilai kita sebagai guru, nilai dan peran kita sebagai seorang guru, khususnya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di SMK Negeri 1 Ciamas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi enggak ini. Jadi kemarin kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Januar Asari. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan di sekolah ini, sehingga apa yang namanya kurikulum merdeka itu benar-benar sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah dan apa yang diharapkan oleh siswa-siswi kita. Oke, selamat datang Pak Hartana di SMK Ciamas sebagai pengawas kita di sini, dan selamat datang Pak Mahdi sebagai kepala sekolah untuk hadir di acara IHT kali ini. Untuk materi